Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Safira Sumawardani dengan NPM 1184037. Di sini saya akan membahas bab 3 laporan yang judulnya Layanan Postpay PT Pos Indonesia dalam meningkatkan kualitas di era persaingan global dengan metode K-Means. Langsung aja ke bab 3-nya. Bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode K-Means seperti yang sudah dijelaskan di bab 2. Berikut adalah diagram alur penelitian. Yang pertama itu magang di perusahaan, kemudian penentuan rumusan dan tujuan masalah, lalu pengumpulan data, kemudian analisis dan pembahasan, setelah itu kesimpulan dan saran. Tahapan-tahapan diagram alur metodologi penelitian. Yang pertama, magang di perusahaan adalah bagian dasar atau penting pada penelitian yang dilakukan berguna untuk memahami masalah dan kondisi di perusahaan. Dengan melakukan magang di perusahaan, peneliti mengetahui gambaran dan permasalahan yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, penentuan rumusan masalah dan tujuan. Tahapan ini adalah melakukan diskusi dengan mentor magang perusahaan dan dosen pembimbing internship, maka dilakukan perumusan masalah sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada pada perusahaan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pengguna terhadap kualitas postpay. Cara untuk mengetahui tujuan ini adalah dengan cara survei ke responden terkait kepuasan terhadap postpay menggunakan Google Form atau kuesioner. Setelah itu, pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengerjakan penelitian ini. Beberapa data bisa didapat langsung dari perusahaan seperti data pengguna postpay dan pengumpulan data menggunakan Google Form untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi postpay. Langkah kuesioner online dilakukan karena untuk menerapkan aturan stay at home. Kuesioner diberikan melalui link kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Data akan diolah dengan melakukan clustering tingkat kepuasan postpay. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil pengukuran terhadap aplikasi postpay. Tahap selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Data yang berhasil dikumpulkan merupakan data yang belum diolah, sehingga data tersebut akan digunakan dan dilakukan analisis data agar dapat membantu pemecahan permasalahan penelitian. Kemudian kesimpulan dan saran ini nanti berisikan tentang kesimpulan dan saran setelah laporan ini selesai dibuat. Kemudian 3.2 algoritma K-Means, sebuah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data kemudian dipisah untuk dibagi ke dalam blok yang berbeda-beda. Langkah-langkah dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah K cluster dan sentriot awal secara acak. Yang kedua, penentuan jarak data dan pusat dihitung menggunakan Euclidean distance dengan rumus sebagai berikut. Yang artinya D buka kurung I, J adalah jarak ke I ke pusat klaster J. X K I adalah data ke I pada atribut data ke K. Kemudian X K J titik pusat J pada atribut ke K. Yang ketiga, kelompokkan data ke dalam klaster dengan jarak paling dekat. Yang keempat, hitung
pusat klaster yang baru dengan mencari rata-rata pada kelompok data. 3.3 tahap pengolahan data. Data yang didapatkan dari hasil kuesioner kemudian dikelompokkan lalu dijumlahkan sesuai kriteria, maka pada tahapan pengolahan data akan didapatkan kalkulasi nilai yang nantinya akan dioperasikan dalam selanjutnya atau tahap clustering. Nanti di sini tabel hasil kuesionernya. Nanti kalau misalnya udah sebar kuesioner, nanti dibikin tabel dimasukin sini. Terus nanti kalau udah tahap selanjutnya yaitu clustering. Contohnya kayak gini nanti. Tahap pengolahan data, ini kan nanti udah ada hasil kuesionernya, setuju, tidak setuju gitu. Di sini ada sekitar 60 data. Contoh dari contoh jurnalnya. Nah, kemudian nanti di clustering. Terus nanti kalau udah di clustering, di analisis kayak jumlah datanya itu 60, terus jumlah klasternya 3 kali nanti. Terus jumlah atribut ada 2, yaitu setuju dan tidak setuju. Misal contoh yang pertama ini, menentukan sentroid awal secara acak. Data yang dipakai adalah data Abdurrahman, Solihat, dan M. Lutfi. Di sini S1 sama dengan 2,8. Ini kenapa 2,8? Karena si Abdurrahman ini dari datanya hasil kuesioner tadi, dia setuju ada 2, terus tidak setujunya ada 8. Begitupun selanjutnya. Kemudian dihitung sentroid terdekatnya, yaitu Maulana Yusuf 3,7. Maka diperhitungkannya DS1 sama dengan akar buka kurung 3 min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 7 min 8 tutup kurung kuadrat. Itu hasilnya 1,47. Kenapa di sini 3 dan di sini 7? Karena tadi menggunakan sentroid terdekat si Yusuf. Di sini ada 3, lalu di sini dimasukkan 3. Begitupun selanjutnya. Kemudian 2 di sini diambil dari data yang pertama tadi si Abdurrahman, dimasukkan data 2, kemudian di sini 8. Baik, sekian presentasi kali ini. Mungkin itu baru gambaran saja, belum untuk membuat kuesionernya juga belum. Kemungkinan untuk minggu depan akan ditambahi lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.